Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Diari Dosen dalam segmen berburu beasiswa pendidikan. Jadi hari ini kita akan ngobrol dengan satu lagi narasumber. Setelah kemarin kita ngobrol dengan mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan di Belanda, lalu ada Mbak Yunda yang juga mendapatkan LPDP dan kuliah di UI. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Fitriatul Fauzia. Halo Mbak Fitriatul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Mbak Halo. Fitriatul Fauzia ini atau panggilannya Fafa ya? Ya, Mbak Fafa ini adalah salah satu penerima beasiswa LPDP untuk menempuh program pasca sarjana di NTU Singapura. Bener ya? Bener nggak? benar. Nah, beasiswa LPDP. Iya, LPDP. Oke. Jadi ini kita nanti mau ngobrol-ngobrol Mbak Fafa. Jadi kan saya itu di podcast Diari Dosen itu kan banyak membahas tentang dunia kampus. Nah, salah satunya kepikiran kemarin itu bikin segmen yang namanya berburu beasiswa pendidikan. Jadi saya pengen wawancara teman-teman yang punya pengalaman memang menjadi awardee istilahnya ya. Iya, awardee. Awardee atau alumni LPDP yang menempuh perkuliahan dengan beasiswa LPDP untuk barangkali bisa menjadi inspirasi gitu ya, bagaimana proses yang dilalui, dinamikanya dan sebagainya. Nah, sebelumnya saya ingin tanya dulu Mbak Fafa ini dulu LPDP-nya itu tahun berapa? Dapatnya itu tahun berapa Mbak? LPDP-nya itu 2016 kalau nggak salah. 2016. 2006. Awal 2016. 2016. Berangkat ke Singapurnya? Berangkatnya 2017. 2017 awal pertengahan 2017 pertengahan Agustus kuliah. Oh, berarti ada jeda waktu kurang lebih 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Oke. Jadi Mbak Fafa ini sama juga ya dengan kemarin yang kita wawancarai Mbak Yunda dan Mbak Gita, itu dapat beasiswanya, lembaga penyediaannya adalah LPDP, betul ya? LPDP. LPDP-nya kalau boleh tahu waktu itu apa, mendaftar melalui jalur apa? Ini yang reguler, PPI reguler itu. Ada berapa jalur kalau di zamannya Mbak Fafa waktu itu? Kalau zamanku dulu itu ada 2 kalau nggak salah, 2 ya. PPI itu yang reguler, terus sama afirmasi. Oh, ada 3, satu lagi itu yang khusus buat spesialis, dokter spesialis itu. Jadi, tapi kalau untuk yang selain dokter spesialis itu cuma ada 2, reguler sama yang afirmasi. Jadi kayaknya afirmasi itu ya, tiap tahun itu mungkin bisa beda-beda gitu ya jalurnya ya? Iya, benar. Jadi aku itu 2016 itu pun kalau nggak salah LPDP itu sebenarnya dari tahun 2013-an. Cuman waktu masih awal banget. Nah, terus berkembang. Nah, 2016 itu yang benar-benar yang rame banget waktu itu, sampai yang 2015-16 itu setahun bisa 4 kali seleksi. Setahun itu ada 4 batch, terus memang kebijakannya itu akhirnya beda-beda. Jadi dari 2016 mungkin akhirnya ada evaluasi, kurang apa. Nah, 2017 ada lagi perubahan gitu. Nah, waktu itu aku masih awal banget sih. Jadi cuman masih ada 2 aja yang kategorinya, yang reguler atau yang afirmasi. Bedanya apa? Kalau yang reguler sama afirmasi itu bedanya apa? Kalau yang reguler itu yang umum, jadi kayak ya nggak ada kriteria khusus. Jadi umum aja, kalau pengen daftar kamu nggak harus punya, maksudnya waktu itu persyaratannya hanya IPK minimal berapa gitu, nggak harus kumlot atau seperti apa gitu kan. Terus nggak ada prestasi yang harus dimiliki gitu kan. Terus kalau yang afirmasi itu, kalau nggak salah waktu itu bidik misi, yang lulusan S1-nya itu bidik misi, terus prestasi, terus ada satu lagi satu lagi itu yang
beasiswa presiden kalau nggak salah itu. Jadi kayak khusus yang maksudnya punya prestasi tinggi, terus IPK tinggi, terus wilayahnya milihnya itu di 50 perguruan tertinggi di Indonesia. Jadi kayak khusus, benar-benar khusus gitu. Jadi cuman ada 2 itu jalur itu aja sih, yang reguler atau yang afirmasi. Mbak Fafa dapatnya yang reguler ya. Nah berarti kan reguler. Nah kita pengen tahu nih proses waktu itu Fafa dalam mendapatkan beasiswa itu. Kalau gini awal dulu secara informasi tentang beasiswa LPDP waktu itu Fafa dapatnya bagaimana waktu itu? Dapat dari mana sumbernya? Waktu itu sebenarnya waktu zaman aku kuliah itu kalau nggak salah 2013-an itu ya, aku sempet kayak, kan waktu itu sempet ada pikiran juga, gimana ya kalau lulus S2 cari beasiswa, lulus S1 terus mau S2 cari beasiswa. Nah itu waktu googling itu sempet muncul LPDP. Itu dari pemerintah Indonesia. Biasanya kan kalau pas aku googling itu yang muncul dari Jepang, dari Korea, terus dari waktu itu dari Belanda yang Erasmus kayak gitu-gitu kan. Nah itu kok ada ya Indonesia baru. Cuman waktu itu aku cuman tahu dari Google, terus waktu itu belum terlalu booming. Jadi kayak yang ada gitu. Ternyata setelah itu waktu 2015 itu aku lulus itu. Jadi sebenarnya kan aku lulus 2015 awal. Cuman waktu itu aku ikut semacam KKN gitu yang di Indonesia Timur selama 1 semester kan. Jadi bener-bener off dari dunia perkampusan gitu kan. Jadi nggak ngerti kabar-kabar terbaru. Ternyata di 2015 awal itu LPDP itu booming banget gitu loh. Jadi teman-temanku waktu itu, kebetulan aku kan kuliahnya di UI ya. Jadi mungkin arus informasinya itu lebih cepat gitu loh. Jadi teman-temanku, seniorku itu banyak yang lulus LPDP ataupun daftar LPDP kayak gitu kan. Nah akhirnya ketika aku balik ke Jakarta waktu itu, terus pertengahan 2015 Agustus akhir itu teman-temanku seangkatan tuh banyak yang lulus, maksudnya lolos LPDP. Oh loh, kamu mau S2 ya, dapat beasiswa apa gitu? Oh LPDP. Oh banyak ya ternyata gitu kan. Bahkan fresh graduate pun banyak gitu loh teman-temanku yang aku kenal banget itu. Wah bisa ya kamu gitu loh, maksudnya nggak harus yang kerja dulu atau apa dulu gitu kan, langsung lulus itu bisa langsung dapat LPDP. Akhirnya dari situ googling lah, cari informasi, ternyata sudah banyak kayak yang blog-blog orang pengalaman seleksi beasiswa LPDP, terus lolos beasiswa LPDP seperti apa, terus juga ketambahan banyak temen yang lolos juga kan, akhirnya tanya-tanya cari info ke mereka kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau secara sumber informasi itu bahkan sejak 2015 pun sudah banyak sebenarnya di internet ya. Sebenarnya jadi kayak waktu itu aku telat gitu, kayak yang kaget gitu, maksudnya banyak banget ya. Memang karena dalam 2015 1 tahun itu bisa sampai berapa ribu gitu yang lolos gitu loh, yang lolos LPDP. Waktu itu memang belum ada kuota kan, pokoknya siapa yang daftar dirasa sesuai requirement ya lolos aja mereka gitu. Jadi kayak bedol desa gitu. Segitu bukan gampang sih, maksudnya peluangnya besar ya gitu loh, peluangnya besar gitu kan. Akhirnya udah booming banget sudah LPDP gitu. Oke. Berarti dapat informasinya kan 2015 begitu ya? 2015 akhir. Lolosnya 2016. Nah ini saya pengen tahu dulu prosesnya Pak. Prosesnya Fafa waktu itu pengen sharing juga. Jadi dari awal mungkin Fafa bisa cerita dari awal sampai tahapan terakhir sampai bisa dinyatakan lulus waktu itu gimana? Mungkin Fafa bisa cerita prosesnya. Jadi waktu itu karena masih pas tahun 2016 itu kan seleksinya setahun itu ada 6 kali. Jadi setiap bulan Januari sampai April, pokoknya bagi kuarter gitulah, setahun tuh dibagi kuarter gitu kan. Nah aku waktu itu tahunnya itu 2015 Agustus aku habis wisuda itu. Nah akhirnya kok
kok ini ya peluangnya sepertinya besar waktu itu gitu kan. Dan memang dari awal maksudnya sudah punya sebenarnya bukan target utama mau langsung S2 gitu kan, cuman sudah pernah punya gambaran kalau mau S2 apa, bagaimana, di mana kayak gitu kan. Nah, akhirnya kenapa nggak dicoba nih, waktu itu kan ada peluang. Akhirnya pertama yang saya lakukan itu ya baca dulu requirement-nya. Kan waktu itu kan sampai sekarang juga pasti ada kan buku panduan gitu kan, buku panduan pendaftaran beasiswa LPDP. Di situ sudah lengkap, jelas persyaratannya apa, kamu mau ikut yang mana, program yang mana, persyaratannya apa, terus bagaimana prosesnya, apa yang harus kamu lakukan dan lain sebagainya. Itu saya baca dulu, terus begini ya, terus kemudian saya tanya ke teman yang sudah lolos gitu kan, beberapa teman yang sudah lolos, kamu seleksinya kapan, bagaimana seleksinya, persiapan kamu apa aja, tips-tips dan saran dari mereka kayak gitu kan. Terus udah waktu itu sebenarnya masih ragu juga karena kan aku baru lulus banget ya gitu, jadi kayak yang yakin mau langsung gitu kan, mau langsung S2 gitu kan, nggak pengen nyebur dulu kayak ke dunia kerja atau ke mana gitu kan, maksudnya nggak langsung yang sekolah lagi gitu kan. Cuman akhirnya sempat ada hitung-hitungan juga, maksudnya nggak harus yang benar-benar yang udahlah pokoknya coba dulu, nggak seperti itu. Jadi kalau emang benar mau apply, dihitung dulu peluangnya seberapa besar, kemudian juga mau seperti apa, maksudnya mau kuliah apa, di mana, mau yang luar negeri atau dalam negeri, kayak gitu-gitunya itu dihitung. Terus waktu itu aku sekitar butuh 1-2 bulan, jadi kayak bener-bener menggodok kira-kira, karena maksudnya kalau daftar beasiswa nggak sekedar kayak yang coba ada peluang, coba nggak kayak gitu. Jadi kayak emangnya ngapain sih mau S2, jadi kayak kamu mau S2 beneran, mau apa yang dicapai, ngapain, kenapa, nah itu harus benar-benar dijawab dulu dari kita sendiri dulu gitu, dan benar-benar harus matang gitu kan. Terus kemudian kamu mau kemana, mau ambil apa gitu kan, terus kenapa kok kamu ambil itu, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak harus benar-benar brainstorm sendiri lah kayak gitu kan. Akhirnya terus setelah sudah mantap, diskusi dengan keluarga, diskusi dengan temen ya, maksudnya kayak ngasih tahu, minta izin atau apa, paling enggak kan mereka punya second opinion atau dan lain sebagainya. Akhirnya setelah sudah mantap gitu kan, coba jadi aku waktu itu Agustus September lah ya, sebenarnya Agustus September itu nanti bulan Oktober itu ada lagi batch pendaftaran baru ya, 2015 Oktober. Cuman aku sengaja nggak ambil Oktober itu karena terlalu mepet, mesti terlalu mepet buat aku tuh, kayak yang persiapannya tuh kayak yang bonek banget gitu loh, udah pokoknya daftar aja. Nah aku nggak mau yang kayak gitu. Akhirnya waktu itu targetnya 2016 yang awal, itu bulan Januari, Februari kayak gitu. Jadi aku ada waktu dari September, Oktober, November, Desember 4 bulan itu untuk mempersiapkan, karena kan pasti persyaratannya itu banyak ya, dari administrasi aja itu kan dari harus ada, maksudnya legalisir ini itu, terus kemudian tes bahasa juga itu juga perlu persiapan kan, karena dari awal kan aku nggak ada plan untuk langsung S2, jadi belum punya. Dan karena aku jurusanku bahasa Inggris kan, jadi nggak perlu ambil TOEFL-an kalau mau lulus sarjana gitu kan, jadi belum punya sertifikat TOEFL kayak gitu kan. Jadi kalau mau daftar harus tes dulu. Tes dulu itu kan tes TOEFL dulu itu kan juga perlu persiapan gitu kan. Tesnya bagaimana, ambil tesnya juga nggak bisa cepet kayak gitu. Nah akhirnya aku ambil persiapannya itu 4 bulan itu, terus kemudian daftarnya Januari itu daftar. Udah sih itu kalau aku. Terus karena ini prosesnya
prosesnya setelah daftar dan seterusnya itu gimana? Apa waktu ada tahapannya kalau nggak salah kan ya? Jadi Tahapan, nah itu pertama kan gimana? administrasi ya. Pertama itu administrasi. Nah, administrasi ini juga lumayan ya. Jadi selain persyaratan ijazah, TOEFL itu juga ada esai ya kalau LPDP. Nah, esai ini waktu zamanku dulu sebenarnya sama sih, bahkan mungkin kalau sekarang itu lebih kompleks jadinya. Jadi kayak kalau zamanku dulu itu ada 3 esai kalau nggak salah yang harus dikumpulin itu. Esai tentang kalau nggak salah itu tentang semacam tujuan ke depan itu bagaimana gitu kan, planning ke depan seperti apa. Terus kemudian kan ada lagi kenapa kok kamu itu, maksudnya kenapa kok kita itu harus kayak terima kamu gitu kan, maksudnya seberapa layak kamu itu bisa dapat LPDP itu kayak gitu kan. Terus kemudian tentang kayak semacam hal-hal apa saja yang sudah kamu lakukan buat bangsa Indonesia, terus apa yang akan kamu lakukan ke depannya kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau yang sekarang itu perbedaannya kayaknya kemarin itu aku sempet 2019 itu aku sempet kayak ada temen yang daftar LPDP juga gitu kan, dia konsultasi. Perbedaannya esainya itu yang sekarang itu sudah harus konkret. Jadi kamu S2 nanti mau S2 kalau di sini bahasanya apa ya? Tesis. Tesismu itu nanti mau neliti apa? Itu harus sudah konkret. Kalau yang sekarang itu, kalau dulu aku cuman butuh 1 paragraf doang jelasin itu, dan memang nggak aku dalemin gitu kan, karena ya masih umum banget ya. Tapi kalau sekarang harus lebih konkret kalau nggak salah, dan itu satu esai sendiri kalau yang sekarang. Dan kalau yang sekarang itu harus benar-benar kamu harus planning dari semester 1, 2, 3, 4 kamu mau ngapain itu kamu harus jelas. Jadi kayak benar-benar dari sejak kita mau daftar itu kita harus benar-benar semacam riset juga ya. Jadi kayak aku mau kuliah di mana, di situ jurusan apa, aku belajar apa, aku mau meneliti apa, aku mau capai apa. Nah, itu harus benar-benar sudah dipikirkan, dijabarkan sejak mau mendaftar. Whether maksudnya kamu keterima atau enggak, kamu harus sudah bisa punya gambaran itu gitu kan. Jadi benar-benar maksudnya butuh waktu yang cukup juga untuk mikirin itu. Jadi nggak ngasal gitu kan. Jadi kamu ya memang harapannya nanti ketika kamu sudah dapat beasiswa, kamu sudah punya track. Jadi aku mau ngapain, jelas kayak gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi aku dulu juga begitu sih, cuman nggak sekonkret yang sekarang, gitu kan. Jadi itu butuh sekitar 1 bulan untuk bener-bener brainstorm lah. Aku nulis ini tuh bener nggak ya? Aku nulis ini tuh kayak gitu lah. Jadi kayak, dan memang kalau saya baca-baca tips-tips dari blog-blog orang itu, apa yang kamu tulis di situ itu benar-benar dibaca sedetail-detailnya sama tim yang menyeleksi, dan itu akan ditanyakan nanti ketika wawancara. Dan itu benar. Jadi kayak ketika aku wawancara itu kayak yang pertanyaannya itu ya dari apa yang aku tulis gitu loh. Jadi nggak boleh ngasal dari awal tuh, nggak boleh ngasal, nggak boleh yang just tell the truth gitu loh. Jadi nggak boleh yang ngawang gitu kan. Padahal nanti ketika ditanya, you have no idea what should you bring gitu kan. Nah, jadi itu dari proses awal itu lumayan gitu kan. Terus kemudian tes bahasa ini juga lumayan kan. Jadi kalau memang mungkin targetnya dalam negeri itu mungkin nggak seberapa tinggi ya, tapi kalau target luar negeri itu memang lumayan harus prepare banget gitu kan. Tes bahasanya ini gitu. Itu ya butuh waktu. Tapi kalau LPDP memang masih ngasih waktu 1 tahun kan. Jadi kadang waktu itu aku pakainya TOEIC, nggak pakai TOEFL atau IELTS, karena waktu itu mau daftar TOEFL itu udah kayak full gitu, harus
berapa bulan sebelumnya, terus keluarnya juga agak lama hasilnya gitu kan, harus nunggu banget. Nah sementara waktu itu ada TOEIC itu yang 1 hari langsung udah keluar hasilnya. Jadi apa TOEIC gimana tulisannya? TOEIC TOEIC itu sama kayak TOEFL gitu atau bedanya apa? Beda. Kalau TOEIC itu kalau buat aku lebih gampang daripada TOEFL. Jadi TOEIC itu lebih ke biasanya dipakai di negara-negara, mesti gini, dipakai untuk kalau kita mau kerja atau nggak buat kuliah, nggak buat sekolah aja. Kalau TOEFL kan biasanya buat sekolah ya. Nah kalau TOEIC ini biasanya di Jepang, di Korea itu bisa dipakai. Dan dia lebih gampang, cuman tesnya itu cuman reading sama listening doang. Nah itu tapi lebih banyak, jadi 1 jam listening, 1 jam reading. Soalnya 100. Standar skornya sama kayak TOEFL? Beda, jadi kalau nggak salah dia maksimum itu 990 kalau TOEIC ya. Kalau TOEFL itu berapa ya maksimal ya? Nggak tahu. TOEFL saya belum pernah TOEFL soalnya 600-an kalau nggak salah maksimal ya. Dan yang diminta LPDP kan kalau untuk luar negeri kan minimal 550. Kalau TOEFL ya. Kalau TOEFL. Kalau TOEIC? Kalau TOEIC itu yang diminta 650. 650 ke atas. Bentar saya potong sedikit. Tak potong sedikit Pak ya, maaf. Jadi kamu nyiapin administrasi itu sebelum 2016 atau setelah 2016? Sebelum 2016. Jadi 4 bulan itu aku nyiapin administrasi itu 4 bulan ya? 4 bulan kan kalau itu apa namanya? Esai tadi, ya 4 bulan ini? Iya 4 bulan itu. Jadi administrasinya itu termasuk esai itu tadi. Esai, pokoknya kayak yang ijazah gitulah, apa namanya. Waktu itu juga ada surat rekomendasi kan dari dosen, rekomendasi ya mungkin dari pembimbing atau apa. Terus itu kan juga lumayan ya, harus ke kampus, janjian sama dosennya. Nah itu juga text time gitu kan. Terus nulis esai itu tadi yang harus benar-benar digodok gitu kan. Terus tes bahasa. Nah, tes bahasa ini juga butuh persiapan kan, kecuali kalau memang udah pegang gitu ya. Kalau belum ya berarti memang harus dipersiapkan gitu. Jadi 4 bulan itu baru nanti apply yang administrasi. Jadi maksudnya LPDP itu memang nggak yang asal udah deh daftar dulu, nggak bisa kayak gitu, memang harus dipersiapkan. Setelah apply, apa tahapan berikutnya apa? Apply administrasi kan, terus waktu itu pengumuman. Setelah pengumuman itu kalau nggak salah langsung wawancara. Waktu itu aku langsung wawancara. Beda kalau yang sekarang itu ada tes. Psikotes. Apa namanya itu? Ada psikotes. Iya, kayak SBK kalau nggak salah namanya itu. Apa ya singkatannya? Aku tuh lupa. Jadi kayak TPA gitu loh. Kalau nggak salah temen-temenku ya. Itu jadi ada, kalau sekarang itu ada 3 tahap itu. Kalau dulu aku cuman administrasi. Setelah administrasi itu nanti wawancara. Tapi di wawancara ini nggak cuma wawancara, jadi ada kayak tes FGD sama tes esai on the spot. Berarti hampir mirip sama Yunda ya. Yunda kemarin cerita juga. Iya. Ada. Ya 2017 ya kalau nggak salah ya. Setelah Yunda, kamu kalau nggak salah. Setelah kamu. Kalau dia itu ada leaderless group discussion, ada essay on the spot, sama wawancara ya. Wawancara. Sama. Sebentar, saya mau nanya lagi ke yang tadi essay. Essay itu kamu bikinnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia waktu itu. Oh, bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Nggak ada waktu itu nggak ada ketentuan harus pakai bahasa Inggris. Cuman kalau nggak salah di 2016 itu waktu wawancara ketika kamu tujuannya luar negeri, nanti pewawancaranya akan nanya pakai bahasa Inggris. Waktu itu kamu berarti pakai bahasa Inggris ya wawancaranya ya? Pakai bahasa Inggris. Wawancaranya itu di bulan apa waktu itu? Waktu di bulan April, jadi jedanya cukup lama ya. Jadi kayak kita menunggunya itu lama. Jadi Januari itu
proses pendaftaran itu masanya itu sekitar 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan ke 2 minggu gitu. Jadi kita daftar, udah kan, nunggu 2 minggu. Oh, lolos nih gitu kan, lolos. Tunggu 2 minggu lagi, kayak ada placement gitu. Kamu wawancara di mana, jam berapa, kapan gitu kan. Udah keluar hasilnya, wawancara deh. Setelah wawancara itu nunggu lagi 2 minggu. Kalau nggak salah 2 minggu 1 bulan lah itu, sampai akhirnya ketemulah di bulan April itu hasilnya. Enggak, kalau wawancaranya berarti sebelum April toh wawancaranya? Sebelum April kalau nggak salah, iya. Pokoknya akhirnya waktu itu ketemunya April lah. Jadi kan Januari, Februari, Maret, April. Nanti setelah April batch kedua lagi, pendaftaran baru lagi gitu. Kalau FGD essay on the spot sama wawancara berarti dalam satu waktu. Dalam satu hari. Jadi kalau nggak salah waktu itu karena banyak banget, itu ada yang bisa sampai dijadwalin jadi terpisah gitu loh. Jadi ada yang wawancara dulu atau FGD dulu. Nah, kebetulan waktu itu aku 1 hari itu langsung 3-3-nya. Satu hari. Berarti secara total waktu kurang lebih 4 bulan ya sampai pengumuman itu ya, pengumuman bulan April ya. Iya benar. Terus ini Fa, saya itu yang tertarik sama Fafa ini kan kaitannya sama background saat ini SMA-nya ya. Jadi kan mungkin ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Saya kan tahu Fafa ini kan SMA-nya di STEMBA ya, STM Pembangunan, betul ya? STM Pembangunan di Surabaya, SMK 5 ya. SMK 5 di Surabaya atau STEMBA ini juga kan sangat terkenal ya sebagai salah satu lah di antara beberapa STM yang berkualitas di Indonesia. Nah cuman gini, kan biasanya lulusan SMK itu kecenderungannya itu kan ke dunia kerja, ya kan? Nah Fafa ini kan bahkan bisa menembus LPDP sampai ke luar negeri. Nah saya ingin nanya itu, menurut Fafa sendiri secara pribadi itu ada nggak sih tantangan yang mungkin membedakan antara anak SMA dan anak SMK kalau pengen menembus LPDP itu kira-kira ada perbedaan nggak sih? Menurut Fafa sendiri ada perbedaan nggak? Kayaknya sih kalau ketika ke LPDP ya, ke LPDP kayaknya nggak ada bedanya karena kan kita akhirnya sudah di S1-nya itu, maksudnya sudah di universitas itu kan, kita sudah, maksudnya dulu kan kalau SMK kan beda dengan SMA. Nah, jadi ketika mau ke universitas pasti harus menyesuaikan karena maksudnya yang dipersiapkan ke universitas kan anak SMA kan, gitu kan. Biasanya gitu kan, karena teori, belajar banyak teori kayak gitu kan. Tapi kalau ketika sudah di universitas kan maksudnya kita sudah sama kan belajarnya dengan anak-anak kayak SMA itu. Jadi ketika mau ke S2-nya kayaknya nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya ya. Kalau LPDP itu sebenarnya membuka beasiswa juga untuk S1 nggak sih? Atau S2, S3 saja? Kayaknya S2, S3 aja. S2, S3 aja. S2, S3 ya? S2, S3. Karena kalau untuk S1 kan sudah, maksudnya ranahnya sudah ada di ini ya, dikti ya kalau nggak salah ya. Gitu. Oh, sehingga SMK ataupun SMA nggak ada bedanya lah ya kalau asumsi untuk mengejar LPDP S2 ya? Kayaknya sih nggak ada bedanya. Gitu. Oke. Terus berikutnya yang pengen saya tanya itu ini kan Fafa ini berhasil tembus LPDP, lolos gitu ya di bulan April, lalu kuliahnya itu di NTU. NTU itu kepanjangannya apa? Nanyang Technological University. NTU Singapura ya. Nah, itu Fafa di NTU milih jurusan apa? Fakultas apa? Itu aku di NIE ya, di National Institute of Education. Jadi kayak School of Education-nya yang ada di NTU. Itu aku ambilnya ini, Applied Linguistics. Applied Linguistics, tapi lebih ke pendidikannya. Jadi sebenarnya pengennya Master of Education ya. Cuman kalau di NTU itu, di NIE, karena maksudnya kalau di Singapura kan NTU itu punya
pemerintah ya, punya Minister of Education, jadi dia punya apa kalau di sini tuh Kementerian Kementerian Pendidikan. Pendidikan lah Yeah. gitu ya. NAI juga, NAI itu kan kayak IKIP-nya gitu kan, kalau di sini tuh UNESA gitu ya. Nah itu full di handle sama pemerintah. Nah kalau untuk Master of Education di sana itu hanya dikhususkan untuk guru-guru lokal aja, maksudnya guru-guru Singapura aja. Kalau ada orang luar, international student, kalau ingin ambil jurusan itu namanya beda. Tapi nanti kuliahnya sebenarnya bareng gitu, cuma namanya aja beda, bukan Master of Education tapi Applied Linguistics gitu kan. Itu lebih education kayak gitu. Cuman persoalan nama sih sebenarnya. Jadi aku kuliahnya juga sebenarnya bareng sama mereka. Jadi NII itu NII bagian dari NTU. Ya, bagian dari NTU. Jadi NTU itu banyak ya. Jadi kalau udah masuk NTU itu ada apa namanya RSIS itu kan apa? Kalau nggak salah itu kayak pusat social studies gitu. Ada yang khusus apa namanya kayak NII itu pendidikan, yang education itu semua. Maksudnya yang berurusan dengan education di situ. Ada yang business school-nya, MBS itu ada di NTU. Jadi maksudnya ada part-partnya di dalam NTU, tapi itu secara umum gitu. NTU itu kan kampus negeri ya hitungannya gitu ya? Ya. Berarti di Singapura itu kampus negeri itu ya cuma NTU itu atau ada banyak yang ada negeri? NUS, ada 3 kalau nggak salah sekarang itu. NUS, NUS apa ya? Singkatannya National University of Singapore mungkin gitu ya. Singapura. Nah, ya terus NTU, terus satunya lagi itu apa sih? Lupa aku. Pokoknya yang Management School of Singapore itu loh kalau nggak salah, itu baru masuk gitu. Baru ya. Ada 3 itu yang itu negeri kampus. Mungkin Fafa bisa cerita dulu prosesnya bisa menembus NTU itu seperti apa. Kamu daftar NTU itu sebelum diterima LPDP atau setelah diterima LPDP? Setelah. Jadi sebenarnya pas daftar awal itu kan karena nggak punya banyak waktu buat ini ya, buat bener-bener riset ya mau kemana kayak gitu kan. Cuman asal maksudnya milih UK aja deh, karena waktu itu booming banget ke UK gitu kan. UK gitu kan. Yeah. Ya udah deh, pilih satu kampus UK gitu kan. Terus di perjalanan waktu itu sebenarnya memang bisa ganti kan, asalkan kampus penggantinya itu punya ranking lebih tinggi daripada kampus yang kita pilih awal. Kedua, maksudnya dalam perjalanan itu banyak teman, terus banyak juga akhirnya maksudnya riset juga gitu kan. Sebenarnya pengennya akhirnya di Australia gitu kan, pengennya ke Monash atau ke Sydney kalau nggak salah waktu itu. Terus akhirnya karena memang aku ngerasa lebih maksudnya case Indonesia study ini lebih banyak di sana di Australia gitu kan daripada kalau di UK gitu. Terus akhirnya sempat mau ngajuin pindah studi gitu kan, pindah ke Australia. Cuman waktu itu kenapa ya aku lupa, pokoknya intinya karena lagi bedol desa pada ke Australia semua gitu kan. Anak LPDP itu pada ke Australia semua. Aku inget banget, jadi waktu itu ini kenapa bener-bener populer ya gitu. Jadi kayak waktu itu batch yang aku sebenarnya udah dapat LOA juga kan. Yang dapat LOA itu anak LPDP bahkan bisa sampai 60 di satu jurusan yang akan aku datangin. LOA di mana? Di UK? Di Australia? Di Monash. Di Australia gitu kan. Terus? Itu anak orang Indonesia, banyak banget. Terus akhirnya dari pihak LPDP coba cari kampus yang lain dong gitu kan. Jadi kayak yang sempat mendengar isu bahwa banyak banget yang sudah ke Australia gitu kan. Mungkin memang LPDP nggak mau yang terpusat di satu gitu ya, mungkin ya. Akhirnya aku cari-cari lagi gitu kan. Terus LPDP sempat kayak saranin kenapa nggak coba cari di Asia, siapa tahu ada gitu kan. Kalau memang mau pindah, nggak mau ke UK gitu kan. Terus aku searching, loh ini ada ya NTU gitu kan. Kayaknya kalau lebih dekat ke Indonesia itu mungkin bisa lebih
karena serumpun ya, kita mestinya Asia itu akhirnya case tadinya lebih menurutku tuh kayak lebih agak relevan gitu ya, daripada yang jauh banget apalagi ke negara-negara yang sudah ke Eropa itu kan sudah mungkin beda gitu, mungkin sedikit lah atau bagaimana gitu kan. Akhirnya aku cari, ternyata di NTU ada. Nah, tetapi yang membedakan adalah kebetulan memang NTU ini rankingnya jauh banget di atas. Dia itu waktu itu aku daftar itu dia nomor 10 sedunia. Kaget aku, jadi kayak nomor 10 gitu kan. Dulu aja aku waktu itu awalnya aku pengen ke mana? Edinburgh kan. Edinburgh itu 20 sekian. NTU itu 10, NUS itu 11. Wah, gila ini kampus Singapura ini gitu kan. Tinggi banget itu kan rankingnya gitu kan. Akhirnya waktu itu aku cari gimana cara daftarnya. Ternyata kalau di kampus Singapura itu nggak bisa online semua seperti yang kayak di UK atau di Australia, yang kita cuma tinggal kirimnya lewat email gitu kan, berkasnya juga hasil scan gitu, terus tiba-tiba kita dapat LOE juga online. Kalau di Singapura nggak seperti itu, jadi pendaftarannya itu juga nggak bisa sepanjang tahun seperti kampus UK atau kampus Australia. Jadi kan kalau di UK atau Australia itu kan ada setahun, ada dua tahun ajaran gitu kan. Jadi, tapi selama setahun ini kita bisa asal apply aja di bulan apapun kita mau. Aku mau apply buat bulan Agustus, kita apply-nya di bulan Juni, itu bisa kayak gitu. Tapi kalau di Singapura ini, NTU ini kayak masih konvensional gitu loh. Jadi ada waktu untuk pendaftaran bulan Januari sampai Februari, itu administrasi. Terus nanti ada apa kayak gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya, dan itu ya strict, dan itu harus ada maksudnya yang dikirim harus dokumen fisik. Jadi harus dipaketin ke sana, dikirim berkas-berkas kita itu, nggak bisa yang fotokopian atau asli. Fotokopian tentunya kan, legalisir kan. Legalisir, tapi yang ya fotokopian legalisir. Terus juga ada translated juga kalau dokumen-dokumen yang diperlukan itu. Jadi beda waktu itu, beda ya gitu kan. Cuman akhirnya ada rasa ter-challenge gitu kan. Kayaknya ini maksudnya ya cobalah gitu kan. Dan waktunya juga waktu itu cuma 1 bulan kan, harus harus daftar gitu kan. Jadi kayak cobalah gitu. Terus ya sudah, bedanya itu. Terus nunggunya juga lama. Jadi setelah kalau itu beda banget. Aku daftar di 2 kampus ya, di UK sama di Australia, itu paling nunggunya 2 minggu. Kalau peak season atau lagi waktu itu kalau nggak salah kepotong tahun baru atau apa gitu ya, itu paling lama 3 minggu lah. Nah, terus sudah dapat kabar ya kita, oke, dapat LOE gitu kan. Nah, tapi kalau di Singapura ini kayak yang daftar Januari, nanti keluarnya April gitu. Jadi kayak yang lama gitu. Jadi kayak aduh, aku keterima nggak ya, jadi kayak bener-bener daftar kuliah gimana gitu ya. Kayak di Indonesia lah berarti ya. Kayak di Indonesia kurang lebih ya. Ya kayak di Indonesia kurang lebih gitu. Dan memang maksudnya mungkin seleksinya juga enggak itu mungkin yang membedakan ya. Kalau maksudnya kayak di Australia itu selama as long as IELTS kamu ini, ya sudah kamu pasti akan lolos kayak gitu. Masih gampang banget menerimanya kayak gitu kan. Tapi kalau di NTU kalau nggak salah waktu itu dokumen kita itu harus review sama profesor-profesor yang di sana. Oke, dia bisa. Oke, enggak, kayak gitu. Jadi kayaknya beda proses seleksinya ya, kayak gitu. Memang beda sih di NTU kayak gitu. Oke, saya pengen dalemin dikit tentang LOE kamu yang di UK dan Australia. Berarti kan kamu bulan April pengumuman LPDP gitu ya. Terus mengajukan LOE UK sama Australia kamu bulan apa? Waktu itu yang sudah pernah kamu coba waktu itu bulan apa? Jadi waktu itu kan sebenarnya yang diperlukan untuk daftar LOE untuk dapat LPDP. LOE. LOE yang dari kampus Australia sama UK itu aku cuma butuh IELTS kan, karena belum punya IELTS. Nah,
dan aku belum tes IELTS gitu kan, karena waktu itu nunggu LPDP dulu kan, LPDP dulu. Kalau emang udah lolos ya udah aku fokus IELTS kayak gitu kan. Karena IELTS ini juga lumayan persiapannya gitu, maksudnya aku belum pernah tes IELTS gitu kan, terus dia juga lumayan ya, biayanya mahal gitu kan, terus juga waktunya juga itu, jadi kayak yang harus bener-bener prepare dulu baru nanti tes gitu kan. Nah itu aku kalau nggak salah itu aku agak lupa sih, sudah lama ya, di beberapa bulan lah persiapan untuk tes IELTS gitu kan. Aku waktu itu dua kali tes IELTS. Jadi pertama nyoba dulu gitu kan. Nyoba kayak gimana sih tes IELTS gitu. Ternyata masih kurang kan skornya, kurang, terus akhirnya belajar lagi. Nah terus habis itu baru setelah itu udah sesuai baru apply-nya itu aku ini kok akhir tahun kalau nggak salah, akhir tahun 2017. Jadi ketika dari aku baru mulai persiapan IELTS itu Juli kalau nggak, Juli Agustus gitu, Juli Agustus. Dapat IELTS-nya itu akhir-akhir apa ya, 2016 ya, akhir-akhir itu. Terus kemudian akhirnya baru ketika sama pihak LPDP aku disaranin coba cari di kampus Asia, akhirnya ketemu NTU itu kan. Nah aku baru daftar NTU itu awal 2017 kan, 2017 karena prosesnya lama, jadi aku waktu itu sampai harus ngasih tahu ke LPDP kan, ini beda kayak di maksudnya kalau di Australia atau di UK kan kita cuma tinggal tunggu paling lama 1 bulan lah gitu kan dapat LOA. Nah ini beda gitu kan, ada timingnya, nunggunya itu bisa 4 bulan gitu kan. Akhirnya makanya sebenarnya kan jeda waktu yang diberi LPDP itu kan 1 tahun sejak lolos kamu punya 1 tahun untuk dapat LOA kayak gitu. Bisa serah kamu mau lebih cepat atau pokoknya 1 tahun lah kayak gitu. Tapi kalau memang ada hal-hal yang memang membuat itu lebih lama ya kamu komunikasikan. Mungkin kayak aku itu lama kan, akhirnya baru di April Mei itu baru ketahuan kan keterima atau enggak, dapat LOA atau enggak dari NTU itu kan. Akhirnya baru kuliah 2017 pertengahan. Kamu itu kalau nggak salah saya dengar ini ya sampai ke mana? Pare ya, belajar itu ya, yang Pare Kediri itu ya. Sempat ke Pare. Itu persiapan IELTS itu. Iya, IELTS karena waktu itu ya karena yang pertama itu kan nggak nggak lolos ya, maksudnya waktu itu kan targetnya 7, IELTS-nya 7, jadi waktu masih 6,5, jadi kayak yang cobalah ke Pare gitu kan, karena waktu itu emang banyak juga anak LPDP di Pare gitu, emang pada kesana semua gitu kan. Emang kalau ke luar negeri IELTS-nya minimal berapa? Bukannya 6 ya? 6,5 bukan? Kalau di Aussie 6,5, kalau di UK itu ada yang 7, ada yang 6,5. Kalau di NTU itu 7. NTU NUS kayaknya 7. Tinggi banget ya 7 ya? Iya, lebih tinggi dia. Saya kemarin wawancara sepupunya istri yang sekarang kuliah di Belanda. Itu IELTS di Belanda itu 6,5. Berarti lebih tinggi NTU ya? Terus juga ada bedanya juga kadang kalau jurusan kayak yang sosial itu lebih tinggi minta IELTS-nya daripada jurusan yang eksak. Jadi kalau eksak tuh kadang 6 aja masih bisa. 6. Iya sih. Tapi kalau yang sosial lebih tinggi pasti. Iya, dia di Belanda itu kuliah teknologi pangan. Itu berarti masuk teknik ya? Iya, science ya. 6,5. Iya. Pak, maaf ini saya potong sebentar. Jadi ini kan Zoom-nya kan saya nge-record. Nah, nge-recordnya ini biasanya mungkin maksimal 40 menit. Ini misalnya saya takutnya kan kepotong di tengah-tengah. Jadi misalnya ini kita
kita putus dulu, nanti habis itu saya hubungin lagi, boleh nggak? Oh, bisa. Ya paling kurang beberapa pertanyaan dikit lagi sih. Ya takutnya keputus di tengah jalan ya. Oh, oke. Oke, yes. Bentar. Berarti kita akhiri dulu, nanti kita lanjutkan lagi.